Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, senang sekali orang boleh baku dapa ulang melalui media YouTube ini. Dan kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan melihat 3 pertanyaan Iya, MTPJ ya, 3. yaitu dari tanggal Tanggal 18 sampai tanggal 24 Juni 2023 dengan tema di sepanjang minggu ini iman timbul dari pendengaran firman terambil dari kitab Roma pasal 10 ayat 16 hingga yang ke-21. Oke, karena itu Bapak Ibu Saudara sebelum kita bahas bagian bacaan ini mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sumber hikmat dan pengetahuan. Karena itu Tuhan tolonglah kami, berikanlah kami kelayakan. Sehingga dengan telinga kami mendengar apa perkataan Tuhan. Yang akan kami baca, kami renungkan. Biar Tuhan dalam diskusi sebentar iman kami dibangun dengan pengenalan yang benar akan Tuhan yang membuat kami semakin menaruh kehidupan kami untuk fidusia, kehendak kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, tolonglah waktu ke depan sehingga pemberitaan firman melalui diskusi ini sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Terpuji namamu Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, baik saat ini kita akan ikuti sama-sama apa yang menjadi pertanyaan di sepanjang minggu berjalan. Ya, untuk pertanyaan yang dapat kita diskusikan bersama, ada 3 di sini ya. Kita langsung pada pertanyaan yang pertama. Apa yang saudara pahami dengan iman timbul dari pendengaran firman menurut kitab Roma pasal 10 ayat 16 hingga yang ke-21? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita melihat Roma 10 ayat 16 sampai 21, maka sudah pasti kita harus melihat dulu tentang teks ini, yaitu dari kitab ini Roma pasal 10 dengan perikop bacaan kita ketidakpercayaan Israel, meski itu menunjuk pada tema kita yaitu iman timbul dari pendengaran. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kita lihat dulu apa yang menjadi latar belakang dari yang kita baca yaitu kitab Roma ini. Bahwa kitab Roma adalah sebuah kitab doktrinal yang ditulis secara teologis, sistematis, dan logis oleh seseorang yang kita tahu kehidupannya yang dulu bagaimana, kemudian dia mengalami bagaimana dia diubahkan di dalam Kristus, dan ini menunjuk pada seorang Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus sendiri kalau kita lihat, dia memang belum pernah mengunjungi jemaat yang ada di Roma. Dia belum pernah pergi ke Roma. Sehingga dapat kita baca di awal-awal dari kitab Roma ini, bahwa Paulus begitu ingin untuk dapat mengunjungi jemaat yang ada di Roma. Dan ketika kita baca bahwa dari banyak sumber, kitab Roma ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kekristenan. Kitab ini memang ditempatkan di awal dari tulisan-tulisan Paulus yang di dalam catatan sejarah. Kitab Roma ini memiliki pengaruh yang kuat di dalam kehidupan rohani. Beberapa tokoh Kristen contohnya Agustinus, John Wesley, Yohanes Calvin, maupun reformasi Protestan, sehingga kemudian kita mendengar juga perkataan sola fide atau hanya karena iman. Nah, ini yang menjadi sebuah kesaksian besar ketika kita baca dan kita melihat dari kitab Roma itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, penulisnya sekali lagi adalah Paulus, tetapi memang Paulus dalam menuliskan kitab Roma ini dibantu. Kalau kita lihat Roma 16 ayat 22, bahwa di situ dikatakan salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Tertius disebut sebagai sekretaris dari Paulus yang menuliskan kitab Roma ini. Tetapi kalau kita melihat bagaimana kekristenan pertama kali masuk di Roma, tidak ada yang memang mengetahui detailnya. Walaupun ketika dibandingkan dengan buku MTPJ yang kita baca, kita melihat bahwa memang kekristenan sudah ada di Roma itu sendiri sebelum tahun 49 Masehi oleh orang-orang Yahudi yang kemungkinannya pada saat mengunjungi Yerusalem, yaitu pada hari Pentakosta, mereka bertobat, mereka pulang dan memulai gereja di sana.
Walaupun gereja mula-mula di Roma itu diisi atau paling banyak dominannya adalah orang-orang non-Yahudi. Nah, karena itulah maka dengan memahami latar belakang ini kita baru bisa dapat menjawab bahwa dari konteks orang Yahudi kita tahu bahwa pendengaran atau dalam bahasa Yunaninya akuo sebagai pengikut atau penganut Yahudi sejati ini mau menunjuk kepada hakikat atau keberadaan Tuhan Allah yang dipahami atau diketahui dengan cara mendengar. Buktinya Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Sehingga bagaimana hubungan personal antara manusia dengan Allah itu dalam teologi yang mau dibangun menunjuk kepada telinga, kata mendengar. Dengarlah hai orang Israel. Maka ini yang ditarik dalam bacaan kita, khususnya ketika kita lihat Roma pasal 10 ayat 17, saya bacakan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi konteks ini berbicara mengenai pendengaran, telinga berarti ya sebagai alat utama kita manusia, anggota tubuh yang fungsinya mendengar. Telinga manusia, pendengaran, tetapi diikuti pendengaran oleh firman Kristus. Sehingga dalam hal ini kata pendengaran tidak berhenti hanya sekedar pakai telinga dengar dan lewat, tetapi pendengaran di sini memang kalau kita coba lihat contohnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka Bapak Ibu Saudara kita akan menemukan mendengar itu sendiri itu dapat diartikan sebagai menurut atau mengindahkan. Maka tidak mendengar berarti tidak mengindahkan. Sehingga firman Allah baik yang diberitakan oleh Paulus, baik yang diberitakan oleh orang-orang yang ada di Roma itu sendiri, bagi Paulus kuncinya adalah mendengar, yaitu mengindahkan, menurut. Karena perkataan firman Allah itu adalah kebenaran yang sejati. Sehingga bagaimana mungkin orang percaya kalau dia tidak mendengar? Dan dari siapa dia mendengar? Kalau tidak ada yang, ya kalau kita teruskan ya. Tetapi dalam konteks ini yang mau hendak ditujukan sesuai dengan tema kita ya di sepanjang minggu berjalan ini. Mungkin itu dari saya. Oke, jadi itu saya pikir sudah cukup ya. Ya, kita lanjut pada pertanyaan berikut. Pertanyaan kedua ini, mengapa mendengar firman disebut sebagai tanda ketaatan? Oke, ya Bapak Ibu Saudara ini memang sangat berhubungan dengan pertanyaan kita yang pertama tadi. Sehingga ketika kita belajar tadi bahwa iman timbul dari pendengaran firman, maka bicara tentang iman kembali lagi ya. Mungkin sedikit karena ini hampir berhubungan nih pertanyaan. Jadi bicara tentang iman, mungkin dalam video kami Bapak Ibu yang mengikuti kami sudah pernah mendengar. Ketika saya sendiri menjelaskan bahwa ada 3 hal yang mesti dilihat. Yang pertama itu notitia, pengetahuan, sekedar tahu. Ada orang yang beriman itu sekedar tahu. Dia tahu dan dia beriman. Kemudian yang kedua itu orang yang asensus, orang yang punya persetujuan. Dia setuju akan pengetahuan yang dia tahu. Sehingga dia beriman. Dan orang yang ketiga yaitu fidusia. Orang yang memiliki elemen iman fidusia ini, dia kehendak ya, dia menyerahkan seutuhnya kehidupannya kepada Tuhan. Tetapi notitia, asensus, fidusia ini harus diletakkan dulu sekali lagi bahwa bicara tentang iman, maka bagaimana mungkin kita beriman, kita menaruh percaya, menaruh kehidupan pada dia yang tidak dapat kita tahu, tidak kita kenal, yang tidak kita setujui kebenarannya. Maka hal dasarnya identik dengan mendengar. Nah, kemudian dalam pertanyaan kedua ini dia kaitkan, mengapa mendengar firman itu disebut tanda ketaatan? Karena orang yang mendengar firman tadi ya, kami coba jelaskan dari bahasa Indonesianya.
itu sama dengan menurut atau mengindahkan. Sehingga bagaimana mungkin dia melakukannya jika mendengar saja tidak. Tetapi bagaimana mendengar ini bukan mendengar yang terpisah dalam konteks kita. Ya. Tetapi harus melekat sebagaimana bacaan kita. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu poin utamanya. Pendengaran seperti apa? Pendengaran akan firman Kristus. Sehingga dia turut, sehingga dia mengindahkan. Maka apa yang dia lakukan seturut dengan firman itu. Sehingga ketaatannya terlihat. Orang dapat melihat. Dia adalah pengikut Kristus yang taat. Karena apa? Karena imannya bertumbuh dari pendengaran akan firman. Dan firman itu yang mengubahkan kehidupannya. Dari manusia yang lama diubahkan kepada manusia yang baru. Yang mau mengikuti kehendak Kristus. Karena dia sudah dengar, karena dia sudah beriman dan imannya bertumbuh. Maka dia melakukan hal-hal baik sebagai ucapan syukurnya. Karena dia tahu hidupnya telah diselamatkan. Mungkin itu. Iya. Mungkin itu ya yang dapat dijawab ya. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikut lanjut. Mengapa bagaimana kita mengembangkan pendengaran yang baik pada pemberitaan firman Tuhan Allah? Oke, ya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini memang kita dapat lihat dalam konteks kita hari-hari ini ya. Saya melihat bahwa banyak orang terdistrak hari-hari ini karena memang lebih suka sesuatu yang visual. Jadi kita mudah sekali untuk menghafal sesuatu yang kita lihat dalam tontonan video, baik itu yang kita akses melalui media sosial, jejaring sosial ya, dan itu membuat kita terbiasa. Tetapi kalau dengan pembacaan ini bagaimana sih kita punya skill mendengarkan, punya kiat untuk mengembangkan pendengaran yang baik, dan itu pada pemberitaan firman Allah. Pasti ini identik juga dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Apa yang dapat kita lakukan sehingga secara langsung kita boleh dapat kebenaran dari firman yang kita dengarkan. Kita boleh dapat kekuatan, kita boleh dapat tuntunan hidup, kita boleh dapat petunjuk kehidupan, bahkan kita boleh ditegur dan diubahkan dari firman yang kita dengarkan. Yang pertama adalah pertama menurutku perlu ada pertobatan ya. Karena tanpa pertobatan maka seberapa banyak pun firman yang kita dengar, kita tidak akan menemukan apa sih tujuan hidup kita. Kita ini sudah berdosa, kita sudah meleset dari sasaran yang ditetapkan Allah. Sehingga kita perlu untuk sadar hadapan Allah dan mengakui. Bacaan kita minggu lalu Simon ya, dia mengakui aku ini orang berdosa. Dengan kesadaran itu kita akan punya pengakuan bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkan hidup kita. Sehingga dari pengakuan itu maka kita tahu bahwa firman adalah kebenaran. Bahwa isi hati Tuhan, perkataan firman adalah yang paling penting untuk kita dengarkan. Dan orang yang berbahagia kan orang yang mendengar firman dan melakukannya. Bagaimana mungkin kalau dia sendiri ketika dia mengalami pertobatan itu, dia tidak membangunnya secara sadar. Kenapa? Pergi ke gereja mesti secara sadar. Kalau nggak sadar, di gereja pikiran di rumah. Karena itu setelah hidupnya diubahkan, dia ke gereja secara sadar, dan dia secara sadar menentukan tempat duduk. Ini secara apa ya yang terlihat mata tuh? Menentukan tempat duduk, fokus, konsentrasi. Kalau di anak-anak sekolah orang suruh baking recording supaya ada catatan-catatan bagaimana mereka boleh membuat kesimpulan dari khotbah. Tapi kalau kita hari-hari ini masih enggak tahu suka. Atau sekedar buat catatan kecil. Atau refleksi sederhananya, datang ke gereja pas firman tidur. Ya bagaimana kamu dapat dengar ke firman tuh? Betul. Kalau datang mengantuk-mengantuk, alasan tadi malam gua tidur lat, main games, atau ada pesta, bapaksa datang pagi gereja, ya pastilah tidur. Ya kalau tahu begitu mengantuk ya ada ibadah sore, datang ibadah sore supaya memang fokus dengan firman secara Tuhan. Secara sadar. Orang yang harus punya inisiatif dan punya kepekaan dalam hikmat Tuhan tentunya. Saya kondisinya bisa enggak kita ibadah subuh atau karena
tadi malam kita itu begadang, and Ya. then besok hari Minggu kita juga ada mau ke pantai. Jadi Ya. masuk subuh Oh. tapi tidur, tidak dengar Iya. firman. Jadi ya memang kalau telinga ini mau dengar bagus, mesti buka telinga. Iya. Kalau mungkin tong biasa korek telinga, kali ini torang saat mau taat dengar firman, bukan korek telinga, tapi Ya. koreksi hidup kita. Ya. Apakah betul-betul telinga kita itu terbuka pada kebenaran firman, sehingga kita mau, sekalipun Ya. itu ditegur, sekalipun firman itu keras bagi kita, Ya. tetapi kita punya kepekaan dalam hikmat Tuhan untuk mengubah hidup kita Ya. setiap hari, setiap Setiap dengar hari. firman. Atau mungkin mohon maaf ini ya, pendengarannya agak kurang. Ya cari posisi yang di depan. Ya, Ya. karena ini menyangkut pendengaran toh, Ya. pendengaran firman. Yang disampaikan dalam mimbar itu kan, di atas mimbar itu kan firman Tuhan. Maka kalau mungkin mohon maaf pendengarannya kurang-kurang, begitu harus cari posisi di depan supaya terdengar jelas itu firman. Ya, dan itu dari konteks pendengar. Bagaimana dengan pemberita firman? Memang perlu ya punya skill berkomunikasi. Sebagaimana kiat mendengar, punya skill berkomunikasi. Gereja Tuhan jangan cuma sibuk dengan seragam dan sebagainya. Sedangkan sound system di gereja saja, saya ketemu dengan cukup banyak. Bahwa sound systemnya puluhan tahun tidak diganti. Sehingga tidak jelas, tapi babunya kerusuk-kerusuk. Sehingga ada yang mungkin ya menganggap tidak penting. Yang penting orang sudah datang kasih persembahan, tapi orang tidak dibangun. Jadi sekedar rutinitas saja. Pemberitaan firman dilakukan dari mimbar gereja karena itu harus sampai kepada siapapun yang datang. Maka kita pun yang memberitakan firman mesti koreksi diri. Satu, apakah kita dapat didengar dengan baik? Jelaskah apa yang kita sampaikan, maka pengkhotbah akan mengulang khotbahnya. Bisa ditemukan cermin, dan dia bisa aiweo supaya dapat dijelas dengan dengar. Dan kemudian juga menyangkut isi, karena bukan cuma pemberitaan. Ini kan cuma pakai kata telinganya, tapi sekali lagi, bagaimana kita mempersiapkan sehingga khotbah kita bukan cuma untuk orang tertentu, apalagi mau menyinggung orang, tetapi khotbah kita akan menegur, membangun, meneguhkan iman, mau dia lansia, bapak, ibu, pemuda, remaja, sampai anak sekolah minggu. Sehingga semua orang yang dengar firman, mereka akan dapat hidup taat pada firman itu, melakukan kehendak Tuhan. Kemudian tambah satu lagi bangun persekutuan dalam keluarga. Baca firman buat anak-anak, baku ganti, mama, papa, baca tuh firman, renungkan, gitu. Ini kan berbicara di poin yang ketiga ini kan mengembangkan, bagaimana kita mengembangkan pendengaran yang baik pada pemberitaan firman Tuhan. Tidak hanya berpusat di gereja, harus dimulai dari rumah kita masing-masing. Rumah kita, keluarga ya. Jadi itu yang dapat kita kembangkan ya, pendengaran kita dalam konteks pemberitaan firman Tuhan. Dan bagi saya mendengarkan juga berarti memperbanyak referensi kita. Sehingga bacaan maupun video-video seperti ini yang dapat Bapak Ibu Saudara putarkan dapat dibandingkan dengan video-video yang lain. Perlu juga digarisbawahi bahwa di sini mendengarkan firman supaya iman kita bertumbuh. Bukan mendengarkan gosip dan meneruskannya, dan meneruskan cerita orang dengar lagi, sambung orang dengar lagi Itu tidak akan membawa berkat bagi pribadi, keluarga kita, pelayanan kita, tapi akan membawa hukuman karena gosip-gosip mungkin bisa hoax, bisa salah, gosip-gosip yang negatif, menjelekan orang lain. Alangkah baiknya memang betul firman bilang ini kita mendengarkan firman supaya Tuhan bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya adakah saya bilang, Kang, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dan hari ini dapat penguatan mendengar firman Allah. Kalau itu di moto kita firman Tuhan di YouTube, bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan. Jadi hendaknya kita terus bertumbuh dalam iman, percaya kita akan kepada dasarnya firman Tuhan. Semoga anak-anak kita akan suka dengar firman keluar dari kata-kata orang tua, bukan keluhan. Semoga anak-anak kita bertumbuh dalam pengajaran firman yang keluar saat kita makan malam sama-sama, jalan sama-sama di mobil, saat akan tidur dengan anak-anak itu akan mereka dengarkan dan jadi kesukaan merenungkan firman itu baik siang maupun malam. Tambahan juga satu saya mulai dengan TikTok
ya, TikTok saya, Mm. True Gospel. Ya, True Gospel itu saya buat video-video singkat, tapi ada ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan. Nah, di situ bagus juga sosial media kayak TikTok, Facebook, orang pakai untuk menyampaikan firman ya supaya orang lihat, orang dengar tuh firman. Dan Ya. itu bagus sebenarnya kita pakai sosial media untuk memberitakan firman Tuhan. Ya. Oke. Oke. Rasanya cukup Bapak Ibu Saudara, kita dibatasi oleh waktu, karena itu mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Bahwa dengan firman-Mu kami memperoleh kekuatan. Dan karena itu berikanlah kami telinga yang baik untuk mendengar. Sehingga jauh lebih dari yang dapat kami terima. Roh Kudus memampukan kami memahami kehendak-Mu, ya Tuhan, dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberi kami telinga seorang murid yang mau mendengar perkataan-Mu menjadi guru agung bagi kami. Didik kami dalam kebenaran, ajar kami, tegur kami, ubahkan kami semakin hari, semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan kami jikalau Engkau dapati kami sakit atau pendengaran kami terganggu. Tetapi lebih dari telinga kami secara jasmani ini, kami mau buka telinga rohani kami, terbuka pada firman. Berbicaralah lebih jauh dari yang dapat kami dengar, sehingga sungguh-sungguh kehidupan kami menunjukkan ketaatan hanya kepada Tuhan. Terpuji namamu Bapa di sorga. Kebenaran firman biar menguatkan setiap kami terkhusus pendengar dalam mempersiapkan kerja pelayanan. Berikan kami komitmen untuk melakukannya hari lepas hari, lebih sungguh lagi melayani mengasihi Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Amin. Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.